Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, orang-orang yang beriman rahimakumullah, bagaimanakah nasib dari para pelaku penyiksaan, pembantaian, pembunuhan 6 Laskar FPI, termasuk otaknya, dalangnya, yang memerintahkannya, dan semua yang terlibat di dalamnya, termasuk pejabat-pejabat yang berkompeten tetapi cuek dan diam saja, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan jabatannya terhadap penegakan keadilan dalam kasus ini, termasuk mereka. Bagaimana kira-kira nasib yang akan mereka lalui? Bagaimana nasib mereka di dunia ini dan di akhirat kelak? Tentu saja nasib ini bukan saya yang menentukan. Keluarga korban daripada penyiksaan keji dan pembantaian biadab ini yang menentukan, bukan. Tentu saja nasib mereka adalah mereka yang menentukan sendiri. Nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Silahkan mereka tentukan sendiri apa yang ingin mereka dapatkan, apa yang ingin mereka peroleh di dunia dan di akhirat. Yang saya ketahui adalah apabila tidak bertobat dan tidak segera ungkap kasus tersebut, itu artinya mereka sudah memilih untuk menerima azab dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala bagi diri mereka beserta keluarga dan keturunan mereka dari dunia sampai akhirat. Itu yang saya ketahui. Itu saya tahu itu bukan merupakan keinginan saya, keluarga korban atau orang tua dari korban penyiksaan keji dan pembantaian biadab 7 Desember itu, bukan. Itu saya ketahui dan itu merupakan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, kemauan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tercatat demikian memang hukuman bagi orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 93 yang tadi sudah saya bacakan di mukadimah tadi. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa membunuh mukminan, orang-orang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja. Jadi pembunuhan yang 7 Desember itu sengaja. Bahkan menurut Kapolda Metro Jaya waktu di press release-nya Senin siang 7 Desember itu 2020 dikatakan itu tegas dan
terstruktur. Dilakukan dengan tegas dan terstruktur. Artinya memang sengaja memang dibunuh, ya kan? Muta'ammidan. Fajaza'uhu jahannam. Balasan untuk mereka adalah jahannam. Jadi para yang tadi orang-orang yang saya sebutkan tadi dibalas dengan jahannam. Kholidan fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi selama-lamanya kekal di dalamnya. Bukan hanya itu saja, bukan cuma di dunia ini mereka sudah dinanti oleh neraka jahanam nanti kelak ketika mereka meninggal dunia. Dan kita semua pasti meninggal dunia, termasuk saya akan meninggal dunia. Entah saya duluan atau kalian duluan, entah. Bukan hanya itu, bukan hanya ditunggu oleh neraka jahanam, tetapi juga wa ghadiballahu alaihi, dan kemurkaan Allah atas mereka. Dimurkai mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak selesai sampai situ. Wala'anahu, dan mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selesai sampai situ. Wa a'addalahu azaban azima, dan disiapkan untuk mereka, disediakan untuk mereka, wa a'addalahu, disediakan untuk mereka, lahu azaban azima, azab yang pedih, azab yang besar. Jadi itu pertama, nasib mereka itu adalah mereka sedang ditunggu oleh neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian mereka dimurkahi sepanjang hidupnya sampai nanti di akhirat, dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikutuk atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya sampai matinya, sampai di akhirat kelak. Bukan sampai situ saja, disediakan azab yang besar untuk mereka. Dipersiapkan azab yang besar untuk mereka. Jadi mereka hidup dalam laknat Allah dan dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu artinya adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala jauh dari rahmat Allah. Jadi itulah nasib mereka. Tapi kenapa kok sampai keluarga dan keturunan mereka ke bawah-bawah gitu loh? Ada yang bertanya begitu kepada saya. Kok dibawa-bawa itu keluarga dan keturunannya? Bukan saya yang membawa-bawa. Yang membawa-bawa itu ya mereka sendiri. Apabila mereka tidak bertaubat, maka azab dan laknat Allah untuk mereka beserta keluarga dan keturunan mereka. Kenapa sampai bawa-bawa keluarga dan keturunan? Ya karena pertama, yang disiksa dan dibunuh dan dibantai secara kejam dan biadab tersebut, 6 laskar FPI tersebut mempunyai tante, om, bibi, paman, kakak, adik, keponakan, sepupu, lain sebagainya. Mereka punya kerabat, punya keluarga, dan semuanya tersakiti, semuanya terjalimi. Jadi sangat adil ketika keluarga kalian juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kemauan saya, kemauan Allah di dalam Al-Qur'an. Lalu kenapa sampai keturunan segala? Lah iya, yang dibunuh itu adalah keturunan saya, pribadi saya. Kemudian juga keturunan dari 6 syuhada yang lainnya. Mereka punya orang tua. Dan mereka itu adalah penerus generasi bapak-bapak mereka. Dibunuh, dihabisi sehingga habis keturunannya. Kalian bunuh, kalian siksa, kalian habisi, maka keturunan kalian pun akan seperti itu. Ini adil, sangat adil. Dan Allah Maha Adil.
Jadi jangan komplain ke saya. Banyak komplain ke saya ke medsos, di medsos komplain. Loh kok anak keturunan ke bawah-bawah? Lah bukan saya, itu kalian. Kalian sendiri. Oleh sebab itu, maka saya ajak sekali lagi kalian, bertobatlah. Bertobatlah. Untuk apa? Untuk selamatkan anak cucu kalian, keturunan kalian, keluarga kalian. Bertobat dan ungkaplah kasus ini apa adanya. Begitu syarat tobat. Harus ikuti syarat tobatnya. Syarat tobat juga bukan saya lagi yang membuatnya, tetapi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan Allah Subhanahu wa taala ini mengena kepada kafir kek, munafik kek, beriman kek, KTP muslim kek, semuanya kena. Gak peduli, ini hukum Allah gitu. Jadi bertobatlah kalian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Selamatkan. Jangan kau kejam kepada keluargamu dan keturunanmu. Selamatkan mereka. Caranya taubat, taubatan nasuha. Ungkap kasus ini apa adanya. Mengaku bersalah. Nah, ini ngaku bersalah aja tidak. Bahkan bukan hanya tidak mengaku bersalah, kalian justru malah memfitnah. Ke-6 Laskar FPI ini telah menyerang polisi. Luar biasa. Itu tanda bahwa kalian tidak merasa bersalah. Itu tanda kalian ingin membenarkan diri kalian. Bertobatlah. Dan kalian sudah rasakan sekarang. Saya tahu persis loh, kalian sudah merasakannya. Azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bakarannya terdiri dari manusia dan batu. Selamatkan. Kasihan anak keturunan kalian. Jadi demikianlah ajakan saya. Ini ajakan dakwah kami orang tua korban daripada penyiksaan keji dan pembantaian biadab 7 Desember 2020 yang lalu, supaya kalian semua bertobat kembali kepada Allah. Tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah. Bertobat kalian, ungkap kasus ini apa adanya. Atau kalau tidak, yaitu kalian sendiri tentukan nasib kalian seperti termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 9. Sudah Anda dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah hancur Anda. Celaka di dunia dan akhirat. Demikian, mohon maaf, saya hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wal afu minkum. Sebentar, kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau ada kekeliruan, kesalahan itu datangnya dari setan dan dari diri saya pribadi. Kalau ada yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang benar, terimalah. Semoga menjadi bentuk dakwah saya kepada manusia. Kalau ada yang benar. Wal afu minkum, maafkan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.